Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam lembut, selembutnya kelembutan. Hati yang lembut awal dari kebahagiaan. Selamat pagi Parandoro, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita senantiasa diberikan perlindungan, diberikan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, patutlah kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah atas segala kenikmatan yang kita peroleh hari ini. Apalagi yang utama adalah nikmat sehat, karena kesehatan adalah harta yang tentunya tidak ada bandingannya. Parandoro dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya menjumpai Anda untuk berbincang seputar masih kegemaran kita, yaitu mengenai burung perkutut. Kali ini kita akan berbicara tentang misteri Kukilo di dalam 5 wasta. Apa saja pembahasannya? Tetap bersama kami. Parandoro dimanapun Anda bisa menerima tayangan Cah Bejo YouTube channel. Kami dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyapa Anda. Kita berbincang tentang misteri Kukilo di dalam 5 wasta kelangenan pria Jawa sejati. Tentunya ketika kita memiliki burung perkutut, kita belajar tentang makna-makna filosofis di balik kisah-kisah tentang burung perkutut. Salah satu catatan yang perlu kita beri tanda petik atau kita garis bawahi secara tebal adalah hal yang berkaitan dengan 5 wasta kelangenan pria Jawa sejati. Apa sih sebenarnya misteri yang ada di balik penamaan Kukilo? Mengapa Kukilo disematkan pada burung perkutut? Nah, pertama kita akan bahas dulu apa itu sebenarnya 5 wasta kelangenan pria Jawa sejati. Parandoro, 5 wasta adalah tahapan di mana seseorang, khususnya pria Jawa, dikatakan mencapai puncak kebahagiaan melalui tahapan-tahapan step by step yang ada 5 tahapan atau ada 5 anak tangga yang harus dipenuhi apabila seorang pria Jawa sejati ingin dikatakan sudah mendapatkan kesempurnaan dalam hidup. 5 wasta tersebut dimulai dari yang pertama adalah griya. Griya atau graha atau yang diartikan dalam bahasa modern sebagai rumah adalah tempat tinggal sebagai perwujudan tempat ketika kita berteduh, ketika kita selesai beraktivitas, ketika kita selesai bekerja, kita pulang ke griya atau ke rumah. Rumah juga dijadikan standar bagaimana seseorang sudah mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Karena di dalam rumah itu seseorang akan berkumpul dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, atau bahkan dengan mertua atau dengan orang yang lebih tua. Sehingga mengapa posisi rumah atau graha atau griya di dalam 5 wasta kelangenan pria Jawa sejati adalah sangat penting. Karena rumah memberikan perlindungan bukan saja hanya dari panas matahari, bukan hanya dari hujan, bukan hanya dari dinginnya angin, tetapi di dalam rumah juga merupakan awal mula terjadinya korelasi komunikasi di dalam anggota keluarga. Sehingga rumah harus diciptakan baik secara fisik maupun secara rohani, baik secara bangunan maupun secara suasana di dalamnya kondusif dan tentunya mendapatkan keharmonisan. Karena dari rumah yang tenang, rumah yang suasananya harmonis, maka kegiatan yang diawali dari tempat rumah keluar pun akan mendapatkan ketentraman. Selanjutnya Parandoro, 5 wasta yang kedua atau tahapan yang kedua dari 5 wasta pria Jawa sejati adalah setelah griya, yaitu turangga atau turonggo. Turonggo diidentikan di dalam bahasa. Secara harfiah bahasa, turonggo memiliki arti
tunggangan atau alat untuk melakukan mobilitas. Sehingga turonggo pada masa dahulu disematkan pada binatang atau hewan yang mampu mengantarkan seseorang dari tempat satu ke tempat yang lain, mampu mengantarkan seseorang berpindah tempat dalam waktu yang cukup cepat. Kalau masa dulu dikatakan turonggo itu berarti identik dengan binatang kuda. Kalau zaman sekarang berarti tunggangan atau kendaraan yang dapat mengantarkan mobilitas secara mudah, berarti manusia atau seseorang itu memiliki kendaraan, baik itu sepeda motor atau mobil atau bahkan pesawat jet pribadi atau kapal atau sampan atau apapun itu. Pada intinya fungsi dari turonggo atau kendaraan adalah untuk berpindah lokasi. Selanjutnya Parandoro, lima wasta yang ketiga adalah curigo. Curigo di sini bukan orang mencurigai, tetapi curigo secara harfiah diartikan sebagai pusaka atau sebagai alat. Nah, di sini terjadi perbedaan penafsiran. Ada yang mengatakan curigo di sini sebagai alat untuk pertahanan, karena pada masa itu identiknya curigo atau pusaka ini disematkan pada keris, tombak, pedang, atau alat-alat yang bersifat senjata tradisional. Akan tetapi ada beberapa orang yang juga mengatakan bahwa curigo tidak melulu atau tidak selalu dikaitkan dengan benda tajam atau benda sebagai senjata. Curigo lebih ditafsirkan sebagai sebuah kekuatan atau kemampuan, atau kalau zaman sekarang berarti soft skill, adanya kemampuan untuk bertahan hidup. Sehingga kemampuan bertahan hidup ini kemudian diterjemahkan sebagai keahlian untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang. Nah, oleh karena itu beberapa penggemar perkutut mengatakan bahwa yang dimaksud curigo adalah kemampuan untuk bekerja, menghasilkan uang, menghasilkan benda, barang atau jasa yang kemudian dari pendapatan tersebut bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Maka tidak melulu curigo itu identik dengan keris atau senjata, namun lebih identik dengan curigo itu sebagai kemampuan atau skill untuk bertahan hidup. Apabila seorang pria Jawa sudah memiliki skill dan dia mampu bertahan hidup, maka lima wasta yang ketiga yaitu curigo dapat dikatakan telah terpenuhi. Nah, selanjutnya Parandoro, lima wasta yang keempat adalah garwa atau garwo atau wanita atau wanito. Di sini seorang pria Jawa sejati akan mendapatkan ketentraman jika yang pertama sudah memiliki rumah, kemudian memiliki kendaraan, dan yang ketiga memiliki kemampuan skill bekerja untuk pemenuhan pendapatan. Tentunya akan lebih lengkap jika yang keempat yaitu berumah tangga atau memiliki garwo si garing nyowo atau pendamping hidup atau teman yang dapat dijadikan sebagai sarana atau sebagai tempat bercurah pendapat, sebagai tempat bersama-sama mengarungi kehidupan, atau bahkan sebagai tempat untuk melakukan regenerasi atau melakukan perkembangbiakan lah. Berarti tentunya fungsi dari garwa atau wanita di sini adalah sebagai orang yang nantinya menjadi belahan jiwanya, memberikan keseimbangan di dalam kehidupan, menjadi rem mungkin ketika sedang marah, melembutkan, atau mungkin ketika jenuh bisa menjadi tempat curahan hati, atau sebagai tempat sharing, atau bahkan juga sebagai tempat penyejuk memberikan nasihat-nasihat ketika mungkin mengalami kebuntuan. Nah, bukan hanya sekedar itu, garwo juga di sini berperan sebagai istilahnya itu sebagai partner atau rekan di dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Selanjutnya Parandoro, jika 1, 2, 3, 4 dari 5 wasta sudah terpenuhi, maka yang terakhir ini yang menjadi misteri, yaitu dimana dikatakan bahwa setelah semua 5 wasta itu yang keempat terpenuhi, terakhir adalah pelengkapnya yaitu
seorang pria Jawa sejati memiliki kukilo. Nah, ini yang menjadi masalah. Kukilo kenapa disematkan sebagai burung? Kemudian burungnya ditentukan lagi. Burungnya burung perkutut. Nah, oleh karena itu pembahasan tentang hal itu tentunya akan panjang. Nah, secara singkat, kukilo mengapa disematkan pada burung perkutut? Karena yang pertama, kukilo adalah hobi atau kegemaran agar seorang pria itu memiliki kesibukan. Kemudian yang kedua, mengapa kok burung? Karena burung salah satu jenis hewan yang pada masa dahulu bisa menjadi sarana hiburan. Karena era dulu tentu belum semodern sekarang. Untuk melepas kejenuhan, kepenatan, butuh adanya hiburan. Nah, burung adalah salah satu sarana untuk mendapatkan hiburan atau pelampiasan hobi. Kemudian yang ketiga, jauh sebelum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, memelihara burung perkutut, kisah tentang perkutut atau burung perkutut Jokomangu itu sudah ada. Hal ini dipercayai bahwa perkutut Jokomangu sebagai manifestasi kisah-kisah pada masa zaman kerajaan, di mana orang Indonesia itu masih menganggap sakral atau kerajaan-kerajaan itu sebagai mitologi-mitologi yang berkembang dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka burung perkutut dijadikan salah satu alasan mengapa kukilo harus burung perkutut. Kemudian yang keempat, juga di masa era kolonial masa lampau, para bangsawan-bangsawan sudah memelihara burung perkutut. Karenanya seorang pria Jawa merasa hebat atau bangga apabila dia mampu memiliki kegemaran yang hampir sama dengan para bangsawan. Nah, demikian Parantoro, ulasan singkat kami tentang kukilo pada burung perkutut. Jadi sudah cukup jelas mengapa kukilo disematkan pada burung perkutut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, kami tetap menerima saran dan kritik. Apabila ada kesalahan, kami tentunya siap menerima apa menjadi pendapat dan saran dari Anda semua. Dari Lereng Muria, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.